Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di petang hari ini kita dipertemukan oleh Allah taala di tempat yang mulia dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Kita niatkan untuk memperdalam keilmuan agama kita tentang Islam, dan kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dan salah satu ibadah yang bisa kita lakukan di saat-saat seperti ini adalah menuntut ilmu, selain ibadah-ibadah yang lainnya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah taala, tentunya kita yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal kebaikan kita kelak, dan kita terus diberikan hidayah taufik untuk terus istiqomah. Tentu kita tidak lupa baru kemarin bulan Ramadan telah usai. Tentu yang kita harapkan adalah di antara tanda-tanda diterimanya amal soleh kita di bulan Ramadan adalah kita dibimbing oleh Allah Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk lebih beramal soleh lagi. Itu tanda keberhasilan seseorang di bulan Ramadan adalah ketika di bulan Syawal dia tetap istiqomah, bahkan lebih baik, baik lahirnya, baik zahirnya ataupun batinnya. Maka itulah yang kita harapkan. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat beliau, para keluarga beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau di akhir zaman. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh yang dirahmati Allah Ta'ala, sedikit kita ngaji bersama di sini, saling berbagi, yaitu hayya nu'minu sa'ah, hayya nu'minu sa'ah nudzakirul akhirah. Mari kita bersama sejenak beriman, mengingat akhirat, karena inilah yang perlu harus kita ingat, akhirat, akhirat, dan akhirat. Karena tujuan hidup kita adalah kembali ke kampung akhirat, bukan menetap di dunia. Ini ada sebuah pertanyaan, dunia dan akhirat harus seimbang. Misalnya ada yang mengatakan, mas, yang gak usah moyo-moyo, buatan usah, santai-santai saja. Dunia dan akhirat kan harus seimbang. Ini apakah pernyataan seperti ini dibenarkan, ataukah ini hanya alibi, hanya hilah untuk lari dari bahwasanya dia sebenarnya tidak menginginkan akhirat, kemudian dia beralih dengan mengatakan harus seimbang, apalagi pakai dalil. Ya, ini disebutkan kan tiap hari kita membaca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah tiap hari kita berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jagalah diri kami dari siksa api neraka. Loh, itu lihat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunia dan akhirat itu harus seimbang. Apakah pernyataan ini dibenarkan, ataukah ini hanyalah syubhat
yang harus kita ungkap. Kita lihat, kalau kita ingin meneliti ayat ini, sebenarnya ada ayat sebelumnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang mengatakan, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Yang sebenarnya ayat ini adalah berbicara tentang haji. Ya, tentang haji kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Tapi ini dijadikan doa, yaitu doa ketika kita setelah sholat atau doa-doa harian kita. Bahkan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita yaitu bertanya, kalau misalnya ada yang mengatakan tadi dunia dan akhirat harus seimbang, kalau begitu kita tanya, apakah dunia itu sebanding dengan akhirat sehingga kita mengatakan harus imbang dunia dan akhirat kita? Apakah dunia sebanding dengan akhirat? Ini pertanyaan. Kemudian, apakah dunia itu negeri abadi kita? Kita akan terus menetap di sini, ataukah nanti kita akan kembali ke kampung akhirat, imma ilal jannah wa imma ilan nar? Apakah kita akan kembali ke negeri akhirat, bisa jadi surga tempat kembali kita atau neraka tempat kembali kita, wal'iyadzubillah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah tujuan manusia diciptakan itu untuk di dunia saja, untuk mencari dunia saja, atau untuk mencari negeri akhirat? Ya, kemudian kita tanya tadi, yaitu orang-orang yang menganggap dunia akhirat itu harus seimbang. Kita tanya, sebenarnya condongnya itu kemana sih? Kalau kita menganggap dunia dan akhirat harus seimbang, ya sudah, kita bagi dua, 24 jam, 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Mungkin bisa? Ya tentu nggak bisa. Orang-orang yang mengatakan dunia dan akhirat harus seimbang, ya sudah 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Sedangkan kalau kita lihat aktualnya, akhirat kita porsinya sangat sedikit, sedangkan dunia kita porsinya sangat banyak. Kita kerja 7 jam, 8 jam bisa, tapi untuk sholat 5 menit, 5 menit, 5 menit, zikir 5 menit, baca Quran 10 menit, dan yang lainnya gak cukup, gak sampai 1 jam. Maka yaitu yang mengatakan dunia dan akhirat harus seimbang, maka ini kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan ini akan terbantahkan semuanya. Bahkan kalau kita lihat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan kejarlah akhirat, bukan mengejar dunia. Kita lihat di sini, mari kita ngaji bersama sedikit ayat yang sering kita dengar di surat Al-A'la. Itu qala Allah Ta'ala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Ini sering kita dengar ayatnya di salat Jumat. Ayat atau surat yang pertama dibaca oleh khatib atau imam, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian sebenarnya itu memilih, mengutamakan, memprioritaskan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairum wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka pertanyaan tadi, apakah dunia sebanding dengan akhirat, terbantahkan dengan ayat ini. Wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia yang dikatakan oleh Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu hanya sebatas 60-70 tahun saja, dan sedikit yang lebih dari itu. Sedangkan akhirat yaitu tidak ada batasannya. Ad-dunya daru fana wal akhiratu daru baqa. Dunia itu adalah negeri yang fana, cepat habis, sirna. Sedangkan akhirat itu adalah baqa, selamanya kekal. Seperti dalam ayat, wal akhiratu khairum wa abqa. Sedangkan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Tentu kita kalau berpikir, sebenarnya kita ini mengutamakan kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, atau karena nafsu kita sehingga kita kena ayat ini, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi sebenarnya kalian itu memilih kehidupan dunia. Ini yang harus kita cermati. Ayat yang berikutnya di surat An-Nisa ayat 77,
Qala Allah Ta'ala, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Katakanlah wahai Muhammad, mata'ud dunya, kesenangan dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia itu adalah qalil, sedikit sekali, sebentar saja. Wal akhiratu khairun, dan akhirat itu lebih baik. Bagi siapa? Liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan kalian nanti tidak dizalimi sedikit pun. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Adapun kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang kufar, tentu mereka lebih mengatakan dunia lebih baik. Itu mereka menikmati kesenangan dunia. Qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kesenangan dunia itu sebenarnya hanya sedikit, sebentar saja. Bahkan kalau kita membaca di ayat-ayat di juz amma, yaitu di surat An-Nazi'at, yaitu ketika nanti dibangkitkan di hari akhirat, kita seolah baru sore kemarin hidup. Tentu kita pernah merasakan ya, kayaknya baru kemarin sore. Ya, nanti di akhirat seperti itu. Kita hidup mungkin yang lama, berpuluh-puluh tahun. Ketika dimatikan oleh Allah Ta'ala, kemudian dibangkitkan lagi, kita merasakan seolah baru kemarin sore kita hidup. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Itu betapa ngerinya, yaitu ketika kita nanti dibangkitkan, yaitu kita berharap semoga kita dikumpulkan dengan hati-hati yang bersih, dengan amal-amal soleh kita, dan kita dikembalikan ke surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat tadi, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Kalau kita mengaku orang yang beriman, orang yang bertakwa, tentu kita mengatakan dunia ini sebenarnya sedikit saja, sebentar saja. Akhirat itu adalah tujuan kita. Khairun liman ittaqa, lebih baik daripada dunia. Kemudian ayat berikutnya, ini tidak kita tuliskan di sini, ada di surat Al-Ankabut ayat 64. Kalau tadi ada pertanyaan, apakah dunia itu negeri yang kekal? Maka jawabannya di surat Al-Ankabut, sedangkan nanti monggo dilihat di ayat yang ke-64. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa 'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia itu hanya sekedar main-main dan senda gurau belaka. Ini bagi orang-orang kufar, dunia itu hanya main-main saja. Tapi bagi orang yang beriman, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, dunia itu yaitu tempat singgah saja, seperti jembatan yang kita yaitu akan menyusuri, melewati menuju kampung akhirat. Dan akhirat itu adalah lahiyal hayawan, negeri yang sebenarnya. Law kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Kemudian ada di ayat yang lain pula, di surat Asy-Syura ayat 36. Ini masih kita sebutkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya dunia itu enggak sebanding sedikit pun dengan akhirat. Maka jangan sampai kita mengatakan dunia akhirat harus seimbang. Tidak, akhirat tujuan kita. Meskipun kadang kita merasakan sebenarnya porsi untuk akhirat kita itu sangat-sangat sedikit. Nah, maka ini perlulah kita menggali bagaimana kita beribadah dengan porsi yang sedikit itu tapi bernilai besar di sisi Allah Ta'ala, yaitu dengan niat. Yaitu ketika kita beraktivitas dunia, kita niatkan untuk akhirat. Kita kaitkan untuk akhirat. Kita kait-kaitkan dengan akhirat, kita niatkan untuk akhirat, sehingga dunia itu bernilai ibadah untuk kita, seperti makan, minum kita, tidur kita. Kalau tidak kita niatkan untuk akhirat, maka tidak bernilai apa-apa, hanya dunia saja, tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Tapi karena kita tahu ilmunya, maka ketika kita tidur, kita niatkan agar kita bisa bangun untuk melaksanakan ibadah, kita awali dengan doa, ya maka itu dinilai dengan ibadah. Kembali ke ayatnya, yaitu di surat Asy-Syura ayat 36. Qala Allah Ta'ala, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Apa yang diberikan kepada kalian itu adalah
hanya seperti kenikmatan dunia saja. Allah memberikan kita kesehatan, harta, ya keluarga, kedudukan, jabatan, semuanya itu adalah mata'ul hayatid dunya, kenikmatan hidup di dunia saja. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Adapun yang di sisi Allah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Bagi siapa? Lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tentu bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal sepenuhnya kepada Rabb mereka, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini kembali menegaskan sekali lagi bahwasanya yang kita dapatkan di dunia sekarang ini hanyalah mata'ud dunya, yaitu kenikmatan dunia yang fana, yang cepat habis, yang sementara, yang sirna, yang tidak bisa kekal. Adapun yang di sisi Allah yaitu akhirat berupa pahala-pahala surga, kenikmatan-kenikmatan surga, itulah yang kekal bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita para jamaah yang dirahmati Allah taala yang punya pikiran yang masih sehat, yang harus bisa berpikir cerdas, tentu kita tidak mau mengatakan akhirat dunia sama atau dunia dan akhirat sama. Tidak. Dunia itu sangat-sangat hina, sangat-sangat remeh, sangat-sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Ayat berikutnya yaitu di surat Ali Imran, tadi di surat Asy-Syura ayat 36, yaitu qala Allah Ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini adalah potongan dari ayat kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Abaita amradita, kita mau atau tidak mau pasti kematian akan datang. Tapi yang mengerikan adalah kita tidak tahu tanda-tanda kematian itu datang, maka kita hanyalah yaitu bersiap-siap, yaitu dengan banyak-banyak beramal soleh. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan Allah nanti akan menyempurnakan pahalanya pada hari kiamat. Faman yaitu udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian ditutup oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu saja, seperti fata morgana yang seolah kita dekati menyenangkan, ternyata setelah selesai habis begitu saja. Ini harus kita ingat, yaitu agar kita terus mengingat akhirat, tujuan hidup kita, sehingga kita tidak mudah lupa, mudah tergoda dengan dunia yang memang Allah Subhanahu wa taala menguji dengan menciptakan dunia dengan segala macam kenikmatannya, kemewahannya, untuk menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Kemudian kita masuk ke hadis-hadis Nabi SAW, yaitu yang mengatakan atau yang maknanya adalah dunia itu tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu ditimbang dengan seberat sayap nyamuk. Kalau tadi ada yang mengatakan dunia sebanding dengan akhirat, maka harus imbang. Nah, ini kita jawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu an Sahl bin Sa'd qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Kalau seandainya saja dunia itu di sisi Allah sebanding dengan janaha ba'udah, dengan satu sayap nyamuk saja, ini kalau seandainya sebanding, tapi ini tidak sebanding. Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding sesayap nyamuk, seperti sayap nyamuk yang kalau kita lihat amat sangat kecil sekali dan remeh, ringan sekali, ma saqa kafiran minha syurbatan au syurbata ma'in, pasti Allah tidak akan memberi minum orang kafir itu meskipun seteguk. Tapi
Berarti dunia di sisi Allah nggak sebanding dengan sesaat nyamuk. Buktinya apa? Orang kafir masih bisa minum. Padahal orang kafir ini adalah musuh Allah, aduullah. Kalau musuh Allah pasti tidak akan diberikan rezeki sedikit pun. Tapi Allah maha luas rezekinya, Allah maha pemurah. Yaitu meskipun dia kafir, Allah masih tetap memberikan rezeki kepadanya. Masih diberi makan, minum, rezeki, harta dan sebagainya. Kita lihat dunia di sisi Allah nggak sebanding dengan sesayap nyamuk saja. Kalau itu sebanding, tentu Allah tidak akan memberi makan atau memberi minum seteguk saja bagi orang-orang kufar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada hadis lain yang menunjukkan betapa hinanya dunia yang selama ini kita kejar. Karena dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, yaitu ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwah wa khadirah. Dunia itu hulwah, manis dan hijau, segar kalau kita lihat. Makanya banyak orang yang tertipu, banyak orang yang tergoda. Karena dunia itu manis dan menarik hati. Ya, menarik pandangan mata, menyilaukan pandangan mata. Ya, di hadis ini dijelaskan meskipun dunia itu kelihatannya menarik, manis, hijau, segar, ya, maka di sini disebutkan oleh Nabi SAW hakikat dunia yang dikatakan lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat. Yaitu dari hadis Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah SAW marra bisuq dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nasu kanafatahu. Yaitu suatu ketika Rasulullah melewati sebuah pasar dan masuk, dan manusia pada di sekelilingnya, mengikuti di sekelilingnya. Famarra bijadiyin asaka mayyitin, maka Nabi pun mendapati yaitu anak kambing yang sudah mati, bangkai anak kambing asak yang cacat lagi, telinganya itu cacat. Kemudian fatana awalahu, dan diambil oleh Nabi SAW, fa'akhadha bi'udhunihi, dan diambil bangkai anak kambing tadi yang cacat, sudah bangkai, cacat lagi, kemudian diambil telinganya, kemudian itu maqala, dan dikatakan ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Itu diambil oleh Nabi telinganya, bangkai anak kambing tadi, kemudian ditawarkan kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing yang sudah cacat ini dengan 1 dirham? Ya, 1 dirham saja. Kalau bahasa kita, ya beli ini 1000 saja atau 1 rupiah saja. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasna'u bihi. Para sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana. Siapa di antara kita yang mau? Ya, kalaupun itu kita mau, apa yang kita perbuat dengan bangkai anak kambing yang cacat tadi? Sudah bangkai, cacat, gak mau kita beli. Kemudian ditawarkan oleh Nabi SAW berikutnya, atau hibbuna annahu lakum. Kalau begitu ya sudah, gratis sudah. Ya, kalau nggak mau beli 1 dirham, ya silakan ambil gratis. Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fi. Maka para sahabat mengatakan, demi Allah, kalau seandainya kambing itu hidup, anak kambing itu hidup, kana aiban, tapi itu sudah cacat, li'annahu asab, maka tentu kita nggak mau diberi gratis saja, nggak mau. Kenapa? Sudah bangkai, cacat. Kalaupun itu tidak bangkai, masih hidup, itu cacat, kita nggak mau, itu aib, kita nggak mau. Yaitu perumpamaan. Ini faedah, yaitu bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan agar kita bisa melihat hakikat dunia itu seperti apa. Banyak sekali di antara ayat-ayat atau hadis Nabi SAW yang memberikan perumpamaan. Ada yang diumpamakan dunia itu seperti yaitu tanaman yang hijau, kemudian lama-lama mengering dan lama-lama habis. Karena sementara dunia itu fana. Dan ini dipermisalkan dengan dunia itu sangat-sangat hina, dengan bangkai yaitu kambing yang sudah cacat. Tentu para sahabat di sini ditawarkan tidak mau, tidak ada yang mau mengambilnya. Fa kaifa wa huwa mayyit. Kalau hidup saja kita nggak mau karena itu cacat,
apalagi itu sudah menjadi bangkai, tentu kita nggak mau. Barulah di sini Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, faqala fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada kalian menganggap hinanya bangkai ini bagi kalian. Kalau kita tadi menganggap dunia bangkai tadi, itu para sahabat menganggap bangkai anak kambing tadi sangat-sangat hina. Disuruh beli 1 dirham saja nggak mau, kemudian diberi gratis saja juga nggak mau, hina. Maka di sisi Allah dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing yang sudah cacat. Itulah yang selama ini kita kejar. Padahal dunia itu digambarkan seperti bangkai anak kambing yang cacat, gratis saja, atau beli 1 rupiah saja, 1 dirham saja nggak mau, apalagi gratisan. Tapi itulah yang kita kejar, karena itulah ujian bagi kita semuanya yang hidup di dunia. Yaitu dunia itu ada hulwatun khadirah. Dunia itu manis, hijau, menyenangkan, menyilaukan pandangan mata. Tapi kalau kita ungkap, kita singkap, sebenarnya itu lebih buruk daripada bangkai anak kambing yang cacat. Dan di sisi Allah, dunia itu lebih buruk, lebih hina daripada bangkai anak kambing yang sudah cacat tadi. Maka tentu kita harus berpikir, apakah berani kita mengatakan dunia harus seimbang dengan akhirat, ataukah kita mengatakan enggak, dunia harus lebih kita utamakan? Tentu akhirat yang menjadi tujuan kita. Ma'asal muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada satu hadis lagi, yaitu ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa 'alimun aw muta'allimun. Kita harus banyak-banyak mempelajari baik dari ayat-ayat ataupun hadis yang menyebutkan dan menegaskan bahwasanya dunia itu amat sangat hina. Tentu kita harus banyak-banyak mengingat akhirat dan kita jadikan tujuan hidup kita. Kita lihat sabda Nabi SAW, ala inna dunya mal'unatun. Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Allah menciptakan dunia tapi ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, bahkan terlaknat pula apa saja yang di dalamnya, ya manusianya, semuanya itu terlaknat. Tapi ada pengecualian, illa kecuali zikrullah wa ma wala wa 'alimun aw muta'allimun. Kalau kita nggak termasuk 4 golongan ini, kita masuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Selama ini berarti kita mengejar laknat, na'udzubillah. Makanya harus diiringi dengan ibadah. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa saja yang di dalamnya kecuali zikrullah, kecuali yaitu zikir kepada Allah. Maka kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir lisan atau zikir qalbi kita, hati kita, banyak mengingat Allah. Wa ma wala, dan apa saja yang itu termasuk ketaatan kepadanya, banyak amal-amal soleh, ketaatan, amal ibadah. Selama itu ibadah yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Taimiyah, yaitu kita tidak menganggap ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi ibadah itu sangat-sangat luas. Itu dikatakan oleh beliau rahimahullah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik perkataan, perbuatan, baik yang nampak atau tersembunyi, itu adalah ibadah. Itu adalah taat kita kepada Allah. Kalau kita duduk di majelis ini, kita niatkan ibadah, bisa bernilai ibadah. Ya, kalau kita bertemu saudara kita dengan bermuka manis, ibadah. Kalau kita membeli sesuatu, dapat rezeki, kemudian kita mengatakan alhamdulillah, saudara saya sudah diberikan kemudahan, maka dengan ridho, dengan pemberian Allah, itu juga menjadi ibadah. Beda halnya kalau itu hasad. Ya, kalau kita hasad melakukan ibadah, maka ibadah itu bisa lisan kita, bisa hati kita, bisa anggota perbuatan kita. Selama itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu adalah berupa amal soleh, ketaatan kita. Maka termasuk di sini, yaitu dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa saja yang di dalamnya, kecuali kalau kita gunakan untuk zikir kepada Allah. Kemudian itu termasuk amal soleh, ketaatan kita kepada Allah, baik lahir, batin, ucapan, lisan, hati, anggota perbuatan.
selama itu mendapatkan cinta dan ridha Allah, itulah ibadah. Kemudian wa alimun, yaitu orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Au muta'allimun, kalau kita nggak mampu mengajarkan ilmu, ya sudah jadi penuntut ilmu saja, menjadi pencari ilmu saja, menjadi pendengar saja, maka kita nggak termasuk laknat. Maka ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat yaitu ternyata dunia yang kita kejar itu terlaknat, dan terlaknat pula apa yang di dalamnya. Bisa jadi kita ikut terlaknat kecuali kalau kita iringi dengan zikir kepada Allah, kemudian ibadah kepada Allah, kita menjadi orang yang alim mengajarkan ilmu, atau orang yang mencari ilmu. Itulah yaitu hakikat dunia, mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Terlaknat dan terlaknat pula yaitu yang di dalamnya, kecuali kalau kita iringi dengan zikir kepada Allah, kemudian kita iringi dengan taat kita kepada Allah, dan kita beramal soleh, dan juga yaitu kita menjadi orang yang mengajarkan ilmu atau mencari ilmu. Kemudian ini pamungkasnya ini. Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, ya kalau kita lihat dari awal, dunia akhirat harus seimbang, maka jawabannya tidak bisa. Kalau kita mengatakan seimbang, prakteknya itu sebenarnya kita condong ke dunia. Kita buktikan saja, tidur kita sehari bisa 8 jam. Kemudian kerja kita 7 jam, sudah 15 jam. Tersisa ya berapa itu? 9 jam. Itu pun untuk ya kadang untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Sholat kita hanya sekian menit, zikir kita hanya sekian menit, maka tidak layak kita mengatakan yaitu dunia harus seimbang dengan akhirat. Tapi akhiratlah tujuan kita. Adapun doa ini yang dimaksud nanti akan kita sebutkan. Pada dasarnya doa ini juga mementingkan akhirat. Apa buktinya? Sebelum ke sana kita kembali ke ayat tadi sebagai pamungkas, yaitu di surat Al-Qasas ayat 77, surat Qasas 77. Qala Allah Ta'ala wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita fokus di ayat yang awal, yaitu wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau kita lihat makna dari ayat ini di kitab-kitab tafsir, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, dan carilah apa yang Allah telah berikan kepadamu berupa harta, kenikmatan, kesehatan, jabatan, semuanya itu carilah dengan itu semuanya kampung akhirat, darul akhirah. Bukan carilah dengan harta kita, kesehatan kita, jabatan kita itu negeri dunia. Tapi carilah dengan rezeki yang sudah Allah berikan tadi. Kita punya harta, kita cari negeri akhirat dengan harta. Kita punya jabatan, punya wewenang, kita jadikan wewenang kita, jabatan kita untuk mencari negeri akhirat. Kita punya kesehatan, alhamdulillah. Kita gunakan kesehatan ini yaitu dengan beramal soleh mencari negeri akhirat. Kita punya waktu luang, kita gunakan waktu luang kita untuk zikir, baca Al-Quran, mencari negeri akhirat. Jadilah maksudnya wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah dari apa yang sudah Allah berikan berupa harta, kesehatan, jabatan, semuanya itu negeri akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu sedikit dari dunia. Kita lihat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan sedikit bagianmu dari dunia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Kita butuh makan, minum, mencari nafkah untuk keluarga kita, anak istri kita. Tapi itu carilah dari yang halal, kemudian berikan. Jangan kita balik. Carilah negeri dunia, kemudian jangan lupakan akhirat. Akhirat kalau ingat saja, kalau sempat saja. Maka ini kembali dengan ayat ini, yaitu ayatnya adalah carilah negeri akhirat dengan dunia, kemudian dunia sewajarnya saja. Kalau yaitu kita ingat, karena kita punya hak, yaitu istri kita punya hak, diri kita punya hak,
Ya, anak kita punya hak, saudara kita punya hak, kita berikan sesuai haknya, tentu dengan cara yang halal. Baru itu dinamakan walatan sanasibaka minad dunya. Maka ayat ini para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ingat-ingat, wa betagi, carilah dengan apa yang sudah Allah berikan berupa harta, ya, kenikmatan, kesehatan, ya, jabatan, semuanya itu cari dengan semuanya itu negeri akhirat, dan jangan lupakan bagianmu sedikit dari dunia, yaitu pamungkasnya. Kemudian ditambah lagi ayat tersebut, yaitu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasad, berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka semakin menegaskan bahwasanya tujuan hidup kita ini adalah akhirat. Tidak mungkin kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, tapi sebagai perkataan para ulama, yaitu carilah negeri akhirat, dunia akan dapat. Carilah yaitu negeri akhirat, dunia pasti akan ikut. Nanti akan kita sebutkan hadis yang lain, yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Pamungkas berikutnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kembali ke ayat ini, yaitu tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Ini yang sering kita dengar, harus kita ulang-ulang. Tujuan kita diciptakan adalah yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menciptakan kita untuk makan saja. Allah tidak menciptakan kita untuk menikah saja, ya, beranak pinak saja, untuk mencari dunia saja, tapi liya'budun, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali ke tadi pamungkasnya dua ayat ini, yaitu di surat Qasas ayat 77. Silakan nanti bisa dilihat kembali. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu negeri akhirat, dan jangan lupakan duniamu yang sedikit, yaitu sewajarnya, seperlunya saja, tidak boleh berlebihan, bahkan yaitu mengambil dari cara yang haram. Waliyadzubillah. Kembali tadi kita sebutkan, apakah makna ayat ini yang dimaksud adalah imbang dunia dan di akhirat? Coba kita teliti lagi, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lihat, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Kalau kita lihat permintaan kita di dunia, kita lihat ini ada berapa permintaan? Ada 3 permintaan. Permintaan kebaikan di dunia, permintaan kebaikan di akhirat, dan permintaan yaitu penjagaan diri dari api neraka. Berarti ada 3 permintaan. Yang pertama di dunia, yang kedua dan ketiga di akhirat. Berarti ya tujuan kita tetap akhirat. Kenapa? Karena di situ disebutkan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan di akhirat dan dijaga dari api neraka. Maka kalah satu permintaan dunia dengan 2 permintaan akhirat, maka ini bukan dalil yaitu bahwasanya dunia akhirat itu harus seimbang. Buktinya apa? Kita masih minta perlindungan dari api neraka, selain kita minta kebaikan di akhirat. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu justru dalil bahwasanya kita harus mementingkan akhirat, bukan mementingkan dunia, atau bahkan mengatakan dunia itu harus seimbang. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bawakan lagi satu hadis, yaitu yang agar kita lebih lagi mengutamakan yaitu akhirat. Itu dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ini sebagai penutup insyaallah,
Itu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat-ingat terus, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu hinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Kita terjemahkan hadis ini, yang ini harus kita ingat-ingat. Kalau kita menginginkan dunia, yang kita dapat hanya rugi dan capek saja. Kita lihat, man kanatil akhiratu hammah. Siapa yang akhirat itu keinginannya, tujuannya, cita-citanya, sesuai dengan ayat-ayat tadi yang sudah kita bacakan, dan juga hadis Nabi SAW yang mengatakan dunia itu sangat-sangat hina. Berarti akhirat itu harus motivasi kita, tujuan utama kita. Siapa yang akhirat itu dijadikan motivasinya, tujuannya, ja'alallahu hinahu fi qalbi, maka Allah akan jadikan kekayaannya itu di hatinya. Dunia tidak diletakkan di tangan, atau dunia tidak dimasukkan ke hati, tapi hanya di tangan. Kalau diambil, ya sudah, silahkan. Kalau dunia itu kita masukkan hati, dunia itu hilang, mobil kita hilang misalnya, sudah, kelimpungan kita. Kalau rumah kita kebakar misalnya, ya kita memikirkan terlalu dalam, padahal itu hanyalah titipan. Maka dunia letakkan di hati. Kekayaan sebenarnya itu adalah kekayaan hati. Betapa banyak orang yang kekayaannya itu bukan di hati, sehingga dia merasa miskin terus, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau tujuan kita itu akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan di hati kita. Wa jama'a lahu